Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, apa kabarnya hari ini? Ibu doakan semoga kalian dalam keadaan sehat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum lanjut ke pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya senantiasa diberikan kelancaran dalam mendapatkan ilmu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini, Ibu akan membahas materi bab 8, yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Silahkan simak terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran hari ini. Berikut adalah peta konsep materi yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama yaitu orang tua dalam Islam, dalil Quran Surat Al-Isra ayat 23-24, dan bentuk hormat kepada orang tua. Kemudian hormat dan patuh kepada guru, pengertian guru, bentuk hormat kepada guru, dan jasa guru. Kita semua pasti memiliki orang tua, baik orang tua yang masih ada maupun yang sudah tiada. Itu jelas bahwa kedua orang tua sangat berjasa kepada kita. Betapa banyak pengorbanan yang mereka lakukan untuk kita, sejak kita masih kecil hingga sekarang ini. Tentunya kita bisa berdiri sampai saat ini berkat jasa-jasa mereka. Mereka mengorbankan jiwa, raga, harta, waktu, dan lainnya demi kita. Maka dari itu, sudah sepatutnya kita menempatkan mereka pada kedudukan yang semestinya, yakni menghormati dan menyayanginya. Dalam hal demikian, Islam telah mengatur segala hal dalam kehidupan manusia dan seluruh makhluknya, termasuk menjunjung hak-hak kedua orang tua kita dan mengajarkan untuk berbuat baik kepada keduanya. Kedua orang tua kita telah mendidik dan membesarkan kita dengan susah payah. Tak sedikit keringat yang mengucur, tak terhitung waktu yang telah terkuras, baik di waktu siang maupun di keheningan malam. Bahkan tak sedikit perih yang harus ditahannya demi kebahagiaan anak-anaknya. Terkadang mereka harus menahan lapar asalkan anak-anaknya kenyang. Mereka selalu mendahulukan kepentingan anaknya di atas kepentingan dan kebutuhan sendiri. Tentu betapa mulianya perilaku orang tua kita terhadap anak-anaknya. Sungguh tidak berlebihan kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua. Begitupun sebaliknya, murka Allah terletak pada murkanya orang tua. Namun meskipun begitu, seringkali kita melihat dan menyaksikan melalui media sosial betapa sadisnya seorang anak tega menyiksa kedua orang tuanya. Kejamnya seorang anak yang membunuh orang tuanya, dan masih banyak lagi cerita yang memilukan antara anak dan orang tua yang berujung orang tua menjadi korban. Kebaikan orang tua seakan sirna ditelan egoisme seorang anak, hanya sekedar keinginannya yang tidak terpenuhi. Lalu apa yang sudah semestinya kita lakukan sebagai anak? Semoga kita bisa menjadi anak yang dapat menghormati orang tua dan berbakti kepada keduanya, sehingga orang tua bangga atas kebaikan anak-anaknya. Kemudian ada quotes dari Sayyidina Ali radhiyallahu, "Aku adalah budak atau hamba sahaya bagi orang yang mengajariku walau hanya satu huruf." Begitupun dengan jasanya seorang guru. Guru adalah orang yang mengajarkan kita dengan berbagai ilmu pengetahuan dan mendidik kita sehingga menjadi orang yang mengerti dan dewasa. Meskipun tingginya pangkat seseorang atau kedudukannya, dia adalah bekas seorang pelajar yang tetap berhutang budi kepada gurunya yang pernah mendidiknya pada masa dahulu. Lalu siapa sajakah yang termasuk ke dalam orang tua? Pertama yaitu orang tua kandung. Beliau adalah orang yang melahirkan kita ke dunia. Kedua yaitu ibu yang menyusui. Beliau adalah orang yang tidak melahirkan kita tetapi ikut menyusui. Ketiga yaitu orang tua ilmu atau disebut juga dengan guru. Keempat yaitu orang tua yang menikahkanmu dengan anaknya atau disebut juga dengan mertua. Keempat orang tua itu merupakan orang yang paling berjasa dalam membesarkan dan membentuk kita. Maka berbuat baiklah kepada mereka dan jangan sesekali mendurhakainya. Sisipkanlah doa-doa terbaik untuk mereka, baik di waktu masih hidup ataupun setelah kematiannya.
Maka dalam setiap perintah di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW yang menyuruh kita hendak berbakti dan berbuat baik kepada orang tua adalah mencakup keempatnya. Sebagaimana telah dijelaskan di dalam Quran surat Al-Isra ayat 23-24, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Quran Surat Al-Isra ayat 23-24. Lalu bagaimana cara kita menghormati kedua orang tua kita? Yang pertama yaitu dengan menaati semua perintah orang tua, tentunya perintah dalam kebaikan atau perintah dalam keimanan. Kedua, senantiasa berbuat baik kepada orang tua, yaitu dengan cara berbakti kepada orang tua dan membantu meringankan pekerjaan orang tua kita ketika di rumah. Ketiga, jangan berkata kasar dan membentaknya. Kita sudah seharusnya menjaga lisan dan tutur kata kita di depan kedua orang tua kita. Keempat, merendahkan diri pada keduanya. Itu sebagai bentuk penghormatan kita kepada orang tua kita. Kelima, pilihlah kata-kata yang baik. Jangan sesekali mengucapkan hal-hal yang buruk di depan kedua orang tua kita. Keenam, mendoakan orang tua. Selalu senantiasa mendoakan kedua orang tua kita, baik mereka yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Ketujuh, melanjutkan perjuangan orang tua, tentunya dalam hal kebaikan. Kedelapan, melaksanakan wasiat orang tua. Dan yang kesembilan, menyambung silaturahmi dengan sahabat orang tua jika keduanya sudah tiada. Seperti dengan saudara-saudara orang tua kita, dengan adiknya, pamannya, ataupun siapapun kerabat orang tua. Betapa pentingnya kita berbuat baik dan hormat kepada orang tua kita. Ibu akan menceritakan kisah seorang laki-laki yang menghadap kepada Nabi Muhammad SAW, dan beliau memiliki keinginan untuk berbaiat kepada Nabi serta ikut jihad dengan tujuan untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kedua orang tua laki-laki tersebut masih hidup. Kemudian Nabi menyuruh laki-laki tersebut untuk kembali kepada kedua orang tuanya dan menyuruh berbuat baik kepada mereka. Nabi menyuruh pemuda tersebut untuk menemani dan mengurus orang tuanya. Perlu ditegaskan kembali bahwa birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua tidak hanya sekedar berbuat ihsan atau berbuat baik saja, akan tetapi birrul walidain memiliki bakti. Bakti itu pun bukanlah balasan yang setara jika dibandingkan dengan kebaikan yang telah diberikan oleh orang tua kita. Namun setidaknya berbakti ini sudah dapat menggolongkan pelakunya sebagai orang yang bersyukur. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa arti birrul walidain yaitu berbuat baik terhadap kedua orang tua, bersikap baik kepada keduanya, melakukan berbagai hal yang dapat membuat mereka gembira, serta berbuat baik kepada teman-teman mereka. Tetapi perlu diingat juga bahwa Imam Az-Zahabi menjelaskan bahwa birrul walidain atau bakti kepada orang tua hanya dapat direalisasikan dengan memenuhi 3 bentuk kewajiban. Yang pertama yaitu menaati segala perintah orang tua dalam kebaikan kecuali dalam maksiat. Kedua, menjaga amanah harta yang dititipkan oleh orang tua kita atau diberikan oleh orang tua kita. Ketiga, membantu atau menolong orang tua bila mereka membutuhkan. Selanjutnya, mengingat jasa seorang guru. Guru, beliau adalah yang mengajari kita, memberikan ilmu, menuntun ke jalan yang benar, dan beliau jugalah yang mendidik kita. Lalu bagaimana cara hormat kepada guru? Yang pertama yaitu tekun dan disiplin dalam menuntut ilmu. Kedua, bersikap tawadu atau rendah hati di hadapan guru. Ketiga, jika terjadi perdebatan atau perbedaan pendapat, maka berdiskusilah dengan cara yang santun.
Keempat, jaga ilmu yang didapat dengan mengamalkannya. Kelima, apabila berbuat salah, maka segeralah meminta maaf. Keenam, mendoakan guru. Ketujuh, meneladani perilaku terpuji guru atau perilaku baik. Kedelapan, tidak membicarakan kejelekannya. Itulah beberapa cara kita dalam memberikan penghormatan atau menghargai jasa-jasa seorang guru. Mengapa demikian? Karena guru adalah pewaris para nabi. Karena melalui guru, wahyu atau ilmu para nabi diteruskan kepada umat manusia. Bahkan Imam Al-Ghazali menghususkan guru dengan sifat-sifat kesucian, kehormatan, dan penempatan guru langsung sesudah kedudukan para nabi. Beliau juga menegaskan bahwa seseorang yang berilmu dan kemudian bekerja dengan ilmunya itu, maka dialah yang dinamakan besar di bawah kolong langit. Ia adalah ibarat matahari yang menyinari orang lain dan mencahayai dirinya sendiri. Ibarat minyak kasturi yang baunya dinikmati oleh orang lain dan ia sendiri pun harum. Siapapun yang bekerja di bidang pendidikan, maka sesungguhnya ia telah memilih pekerjaan yang terhormat dan yang sangat penting. Maka hendaklah ia memelihara adab dan sopan santun dalam tugasnya ini. Berdasarkan penjelasan tersebut, betapa pentingnya menghormati seorang guru. Dengan menghormati atau menghargai guru, kita akan mendapatkan berbagai keuntungan. Di antaranya, yaitu yang pertama, ilmu yang kita peroleh akan menjadi berkah dalam kehidupan kita. Kedua, akan lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikannya. Ketiga, ilmu yang diperoleh dari guru akan menjadi manfaat bagi orang lain. Kemudian akan selalu didoakan oleh guru, akan membawa berkah, memudahkan urusan kita, dianugerahi nikmat yang lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, seorang guru tidak selalu di atas muridnya. Ilmu dan kelebihan itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya Allah akan memberikan anugerahnya kepada orang-orang yang dikehendakinya. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan tugas terlebih dahulu. Silahkan dijawab di dalam kertas masing-masing. Tugas pertama, coba kalian ingat kembali guru-guru yang pernah mengajar kalian saat di TK, SD, ataupun SMP. Tugas yang kedua, coba kalian jawab kebaikan apa yang pernah mereka berikan kepada kalian dan kebaikan apa yang pernah kalian berikan kepada mereka. Ini hanya sekedar tugas untuk melatih ingatan kalian, mengingat kembali terkait jasa-jasa seorang guru. Itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada yang tidak dimengerti terkait pembelajaran hari ini atau materi lainnya, silahkan tanyakan di kolom komentar. Nanti Ibu akan menjawabnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.